Halo Soal Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video kali ini saya akan membagikan materi terkait pemahaman akan cakra. Jadi kalau kita mengulas tentang cakra ini sebenarnya seperti belajar ilmu biologi, tapi zaman kuno. Jadi semua mekanisme tubuh di ajaran kuno itu kan ada beberapa dimensi. Tidak hanya keberadaan dalam wujud fisik saja, tapi mekanisme bagaimana secara fisik itu bekerja. Nah ini yang dicoba dijelaskan lewat cakra. Nah, cakra ini juga terkait dengan apa yang sering kita pelajari di bela diri, di meditasi juga, ya ini tentang olah pernapasan. Jadi satu sama lain ini dalam materi yang terkait. Dengan mengetahui mekanisme cakra, kamu akan lebih bisa mengolah kemampuan energi. Ini nanti yang terkait dengan kemampuan intuisi, kemampuan metafisik. Oke, jadi simak pemahaman tentang cakra ini supaya kamu bisa mendayagunakan energi yang ada dalam tubuhmu itu sendiri. Kita mulai dulu dengan apa itu cakra. Jadi cakra ini adalah pengetahuan yang diklaim oleh yogi kuno 4.000 tahun yang lalu. Itu yang meyakini bahwa ada saluran syaraf kedua, saluran yang lebih halus. Di situ dikatakan ada 72.000 saluran seperti pipa yang kecil yang halus di tubuh manusia ini yang mengatur energi dari tubuh kita. Jadi 72.000 nadi. Nah, ini yang disebut saluran atau pipa. Nah, ke 72.000 nadi tadi itu bercabang-cabang banyak. Kemudian di titik pertemuan ini yang dikatakan cakra. Jadi ada 7 titik pertemuan, 7 titik cakra. Nah, di tiap 7 titik cakra ini tadi, disitulah letak aliran energi yang mengorganisasikan organ-organ dan berikut kelenjar di area tersebut. Jadi cakra itu dari bahasa Sanskerta yang artinya roda atau lingkaran. Jadi ketujuh titik ini tadi itu di sepanjang tulang belakang. Kalau digambarkan seperti roda yang berputar searah jarum jam, seperti pusaran. Oke. Nah, ini yang diyakini terkait dengan kinerja fisik kita. Pikiran kita, emosi kita itu tercermin dari radiasi, getaran atau cahaya yang muncul dari cakra itu tadi. Nah, kalau kita bicara ini nanti artinya terkait dengan aura juga, oke? Oke, kemudian untuk apa cakra ini? Jadi begini, orang banyak kan tidak tahu bahwa apapun yang terjadi dalam dimensi fisik kita itu pasti ada latar belakangnya. Jadi ini orang yang sulit percaya bahwa pikiran dan emosi kita ini adalah wujud dari energi yang bekerja di belakang aktivitas fisik kita. Nah, apa yang kita ketahui tentang 7 titik cakra itu adalah satu lokasi demi lokasi, di mana di situ ada beberapa kelenjar yang mengorganisasikan kerja dari beberapa organ terkait di tubuh kita. Nah, ketika kita sakit, ini pasti terkait dengan pikiran dan emosi kita. Padahal di materi video tentang DNA, di tingkat struktur di setiap sel kita itu, DNA ini berhubung erat dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Artinya, ini juga terkait dengan hormon yang dihasilkan di 7 area kelenjar itu tadi. Nah, ketika orang mengalami stres, dia tidak punya kendali akan dirinya, ini yang dikatakan dia terblokir di area cakra tertentu. Ketika orang tidak punya kendali, ini biasanya di cakra solar plexus. Nah, dari mulai dia tidak punya kendali, kemudian ini membebani emosinya, kemudian timbul gangguan di organnya. Jadi orang yang mengalami gangguan pencernaan, kemudian sering kehilangan nafsu makan, makan tidak teratur, semua kembali lagi pada apa yang dia proses lewat pikiran dan emosinya. Jadi pada intinya, ketika kita memahami mekanisme cakra ini, kita mencoba menjaga keseimbangan kinerja antara dimensi mind, body, and soul. Oke, pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Jadi rahasia di belakang ini semua, ketika orang bisa punya kemampuan yang optimal, otomatis didukung oleh keberadaan fisiknya yang prima. Nah, keberadaan fisiknya ini terkait dengan bagaimana dia mengelola pikiran dan emosinya. Tujuan akhir nanti dari ketika kamu bisa menyeimbangkan cakra, kamu punya kemampuan yang lebih baik dari sisi logika maupun intuisi. Nah, ketika orang makin optimal di logika maupun intuisinya, ini adalah membuka jalan dia terhubung dengan dimensi kesadaran yang lebih tinggi atau terhubung dengan Tuhan.
Sekarang saya akan membahas kaitan cakra ini dengan kemampuan intuitif, kemampuan psikis, kemampuan indera keenam, kemampuan mata ketiga. Jadi istilahnya banyak. Oke, jadi kalau kita bicara tentang cakra ini kan lebih ke ajaran yoga terkait dengan tradisi Hindu India. Tapi apa yang ada di setiap tradisi bangsa, di ajaran kuno itu meyakini bahwa ada dimensi selain dimensi fisik kita. Jadi ajaran yang mirip dengan cakra ini juga ditemukan di Cina, ya kan, di Mesir kuno, kemudian di Yahudi mistik, kemudian Buddha, di Nusantara itu juga ada. Jadi ketika kita paham mekanisme cakra ini, nanti kita tidak sulit untuk belajar sisi pandang dari ajaran bangsa lain. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang kemampuan intuitif, itu kan kemampuan kita berinteraksi secara resonansi energi ya. Jadi semuanya ini adalah getaran, kalau saya menjelaskan kan. Jadi kita berinteraksi antar getaran. Nah, contoh kasus misalnya gangguan-gangguan di level energi, misalnya kamu sering kakimu basah, sering kakimu tiba-tiba kedutan, gemetar, itu artinya ada gangguan di cakra akarmu. Kemudian ketika kamu sering nervous, sering mulas ketika menghadapi sesuatu, itu artinya di cakra sakralmu. Kemudian kalau kamu seperti tadi merasa tidak punya kendali, kamu tidak bisa ngomong, kamu tidak tega, itu kamu lemah atau terganggu di antara cakra jantung dan cakra tenggorokan. Oke, nah sekarang kamu tidak sadar bahwa sebelum katakanlah kamu berinteraksi secara fisik, medan energimu ini terkoneksi. Nah, ini yang terjadi ketika kamu peka, kamu ketemu orang, kamu bisa membaca orang ini jujur atau tidak, orang ini berniat jahat atau tidak. Oke, itu kenapa? Karena cakramu tadi menangkap, berinteraksi dengan cakra dari orang lain. Nah, ketika cakramu itu seimbang, dia bekerja lebih optimal, maka kamu punya kemampuan intuitif. Jadi radarmu itu makin peka lah istilahnya, untuk memindai segala sesuatu yang ada di lingkunganmu. Oke, berikutnya saya akan bahas pengaruh cakra dalam berbagai aspek. Jadi di sini nanti ada aspek ke organ fisik kita, kemudian ke dimensi dari emosi maupun mental kita, lalu yang terakhir nanti kita bahas kaitan dengan proses spiritualitas kita. Oke, sekarang kita lihat langsung ke layar. Jadi untuk yang pertama saya akan bahas kaitan cakra dengan organ fisik. Jadi kalau di ajaran kuno, ini dari dua contoh saja. Kalau di India, yogi itu menyebut sebagai keberadaan prana atau energi vital. Kalau di Cina ini yang disebut dengan Qi. Kamu tahu Qigong, Tai Chi, segala macam itu sebenarnya terkait dengan pemahaman bahwa segalanya ini adalah energi, ada getaran. Nah, energi vital ini yang disalurkan tadi lewat nadi ke seluruh tubuh. Jadi darah itu wujud materinya. Tapi di balik darah itu yang disebarkan lewat pembuluh darah ini sebetulnya itu membawa prana. Nah, dalam pengobatan Tiongkok ini yang disalurkan melalui meridian. Makanya kan ada pengobatan akupuntur, tusuk jarum. Oke? Jadi cakra ini adalah pertemuan dari aliran energi yang terkait dengan 7 bagian dari 7 kelenjar utama tadi. Nah, ini semua ketika seimbang, maka secara signifikan sistem saraf kita, kelenjar kita, organ kita itu akan berfungsi secara maksimal. Oke? Jadi ketika kita secara cakra seimbang, itu artinya kita sehat dalam baik dimensi fisik, tubuh maupun pikiran. Kemudian yang berikutnya, kaitan cakra dengan mental atau emosi. Jadi para yogi itu mengaitkan 7 titik cakra ini dengan 7 lapis kesadaran manusia. Jadi kondisi cakra yang apakah seimbang atau tidak tadi, ini terkait dengan emosi, kualitas cara berpikir dan perasaan tertentu dari diri kita, dan ini terkait dengan kondisi kesadaran kita. Nah, inilah sebabnya mengapa masing-masing cakra itu mencakup seluruh bidang tema dan masalah psikologis. Jadi, gangguan emosi itu terkait dengan titik-titik cakra yang memproses hormon atau kelenjar yang untuk kamu mendapatkan sensasi emosi dari masalah-masalah psikologis tadi. Jadi misalnya kita itu berusaha menyembuhkan, menyeimbangkan, merawat cakra, itu artinya kita juga secara
tidak langsung itu memproses menyeimbangkan emosi kita. Jadi misalnya di sini menyeimbangkan cakra jantung itu menyembuhkan dan menyeimbangkan masalah yang terkait dengan jantung seperti kekecewaan, penelantaran, pengkhianatan, dan hal-hal yang serupa dengan emosi terkait dengan perasaan di jantung kita sendiri. Oke, berikutnya cakra terkait dengan transformasi spiritual. Jadi cakra itu petanya perjalanan spiritual dari setiap orang. Cakra adalah tangga transformasi spiritual dan pencerahan. Kenapa demikian? Jadi gambaran surga dan neraka itu di ajaran kuno itu adalah dimensi kesadaran. Dimensi yang dialami lewat kesadaran kita, bukan ruang dan lokasi. Jadi di paling dasar itu adalah dimensi fisik kita. Semakin tinggi itu adalah dimensi Tuhan kita. Nah, makanya dalam perspektif sebagai tangga ini tadi, cakra akar, cakra sakral, dan cakra solar plexus itu adalah langkah-langkah awal menaiki tangga menuju proses kita mencapai pencerahan spiritual. Jadi, secara tidak langsung itu bagaimana kita mencoba melampaui secara emosi itu keterikatan fisik dan material, kemudian mengatasi insting dan ketakutan, serta berbagai keinginan dari dimensi fisik kita. Nah, ketika orang mampu melampaui ini, kemudian mulai naik dia akan kemudian bisa memproses ke cakra di atas, seperti cakra mata ketiga, cakra mahkota. Ini terkait dengan pemahaman. Makanya saya katakan di meditasi mistik itu, ketika kamu mengalami fenomena itu, kamu diberi tanda oleh tubuh energimu tadi. Ini cakramu sedang bekerja nih. Kemudian kalau ada cakra yang bagian bawah seperti ada aliran seperti mengalir, itu proses. Kemudian nanti kalau ada deg-degan, itu tanda ada sesuatu yang kurang balance di sana. Jadi nanti kita belajar bagaimana mengecek, membereskan masalah-masalah emosi kita supaya cakra ini bisa lebih seimbang. Oke, sampai di sini dulu materi awal terkait cakra. Nanti kita akan bahas di video berikutnya terkait bagaimana rawat cakra kita, menyeimbangkan, kemudian penyembuhan dengan cakra, dan lain-lain. Oke, semoga video ini membantu kamu memahami bagaimana mengolah energi. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.